kita akan memaparkan materi tentang bagaimana melakukan operasi penangkapan di laut dengan menggunakan UHT atau biasa orang mengenalnya dengan pull and land. Untuk lebih jelasnya, marilah kita simak pemaparan materi berikut ini. Melakukan penangkapan ikan di laut dengan menggunakan UHT atau pull and line. Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan penangkapan ikan di laut dengan menggunakan UHT atau pull and line yang ramah lingkungan. Adapun tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, menyiapkan ikan umpan hidup di palka. Yang kedua, mencari posisi keberadaan ikan. Dan yang ketiga adalah melakukan pemancingan. Menyiapkan ikan umpan hidup di palka. Pull and land atau yang sering biasa dikenal orang dengan UHT merupakan salah satu jenis alat penangkap ikan yang diklasifikasikan dengan alat tangkip yang digunakan untuk menangkap ikan cakalang atau Katswanus pelamis. Pull and line ini merupakan alat penangkap ikan yang konstruksi alatnya sangat sederhana, yaitu terdiri dari joran dan tali utama yang dilengkapi dengan pancing. Namun yang berbeda dengan pancing alat tangkap lainnya, yaitu mata pancing pada pull and line bagian ujungnya tidak memiliki kait balik. Hal ini dimaksudkan agar ikan yang tertangkap dapat mudah terlepas. Sebelum menuju ke fishing ground, biasanya kapal pull and line mengambil umpan hidup terlebih dahulu ke bagan-bagan atau ke tempat keramba apun yang menjual umpan hidup. Adapun jenis umpan yang biasa digunakan di kapal pull and line yaitu adalah puri kelapa merah atau Steporus devesi dan puri gelas atau Steporus indicus. Segera setelah pengambilan umpan dirasa cukup, maka yang perlu diperhatikan adalah kelangsungan umpan hidup sampai ke fishing ground. Oleh karena itu, di dalam palka atau bak harus diberi persediaan oksigen yang cukup. Berikut adalah sistem sirkulasi umpan hidup dalam palka kapal pull and line. Mencari posisi keberadaan ikan. Daerah penangkapan ikan kapal pull and line merupakan faktor penting untuk menentukan berhasil atau tidaknya operasi penangkapan ikan. Dalam hubungannya dengan alat penangkap, maka daerah penangkap tersebut haruslah baik dan dapat menguntungkan dalam arti ikannya melimpah, bergerombol, daerahnya aman, dan tidak jauh dari pelabuhan, dan alat tangkap dapat dioperasikan dengan baik.
Adapun ciri-ciri adanya gerombolan ikan yaitu yang pertama adanya burung berterbangan dan buih atau percikan air di permukaan laut. Kemudian ciri yang lain diantaranya yaitu bila mana kita menemukan kayu terapung dan terdapat perbedaan warna permukaan laut yang disebabkan karena bentuk warna punggung yang terlihat gelap. Bila mana kita menemukan ciri tersebut, maka setiap petugas atau kru kapal harus terus mengawasi setiap arah dan pergerakan ikan yang akan kita pancing. Dan pengawasan dapat dilakukan baik secara manual dengan menggunakan penglihatan langsung atau menggunakan teropong. Bahkan kita juga dapat menggunakan dengan alat navigasi elektronik yang ada di atas kapal seperti fish finder maupun sonar. Berikut adalah kedudukan kapal pada saat mendekati ikan. Kita upayakan kapal mendekati ikan pada arah depan gerombolan ikan. Dapat mendekati ikan pada sisi kiri atau sebelah kanan, asal jangan sampai kita mendekati gerombolan ikan dengan cara menabrak gerombolan ikan yang akan menyebabkan ikan untuk sulit dikumpulkan kembali. Melakukan pemancingan. Inilah gambar umum proses pemancingan di kapal Pull and Land. Setelah kapal berada dekat dengan gerombolan ikan, maka para pemancing harus standby di pila-pila. Umpan hidup dipindahkan dari palka ke bak ikan, kemudian water sprayer disemprotkan. Setelah gerombolan ikan berada dalam jarak pemancingan, selanjutnya pelemparan umpan yang dilakukan oleh boy-boy, kemudian diarahkan gerombolan ikan mendekati para pemancing. Pada saat gerombolan ikan dekat dengan haluan kapal, maka mesin kapal stop sehingga kapal tidak memiliki laju dan jumlah umpan yang dilempar ke laut dikurangi agar persiapan umpan efektif dan tidak terjadi pemborosan. Selanjutnya, pemancingan dilakukan oleh para pemancing yang di pila-pila sambil menghentakkan joran supaya ikan naik ke geladak dan dilakukan secepat mungkin. Mengingat gerombolan ikan bisa secara tiba-tiba menghilang. Hal ini disebabkan apabila ada ikan yang tertangkap atau ada ikan yang terlepas pada mata pancing dengan umpannya terbatas. Pemancingan dapat dilakukan dengan 15-30 menit. Hal ini pun tergantung oleh populasi atau kepadatan ikan yang akan ditangkap. Setelah itu, pemancing menurunkan mata pancingnya ke dalam air ke tengah-tengah water sprayer sambil digerak-gerakkan jorannya atau dihentakkan jorannya secara perlahan sehingga nampak seperti umpan hidup sungguhan. Hal ini dimaksudkan agar dapat memberi refleksi kepada ikan cakalang supaya dapat memakan umpan tersebut. Kemudian semburan air yang disemprotkan juga untuk menghaburkan mata ikan sehingga ikan tidak dapat melihat pemancing dan mata pancing. Dan pada saat ikan yang menyambar mata pancing kita, segeralah joran kita hentakkan ke atas dan arah belakang, kemudian ikan akan terlepas dengan sendirinya dan jatuh di atas geladak kapal.
Adapun lokasi pemancingan selain di lokasi depan atau haluan kapal, memancing juga dapat dilakukan di buritan kapal. Setelah proses pemancingan selesai, ikan hasil tangkapan dapat dikumpulkan dan penanganan hasil tangkapan segera dilakukan. Hal ini dilakukan untuk mempertahankan mutu hasil tangkapan sehingga hasil tangkapan tetap segar sampai di darat. Dan bila telah selesai melakukan operasi penangkapan, maka seluruh alat-alat penangkapan dirapikan kembali dan disimpan di tempat semula. Demikianlah materi pembelajaran kali ini. Semoga materi ini dapat berguna untuk melakukan operasi penangkapan di laut dengan menggunakan UHT. Terima kasih dan sampai berjumpa kembali di materi berikutnya. Kami dari LPK Anggrek International Coast PT Puncak Jaya Samudra menyatakan bahwa video tentang melakukan penangkapan ikan di laut dengan menggunakan UHT telah sesuai dengan standar ITUCA. Terima kasih.